Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyana ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa khairal kalam wa kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adani ya Allah wa iyyakum ajmain. Ikhwatul kiram wal akhwatul kiramah. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar nahwu dasar. Ya, nahwu dasar. Nah, tentu yang namanya belajar bahasa Arab itu adalah kunci untuk membuka sebuah ilmu Islam. Ya. Nah, tentu yang kita harus dalam bahasa Arab yang harus kita pahami itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang kita harus pahami itu ada tiga dalam bahasa Arab. Nah, ada al-huruf. Al-huruf. Ya, dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Kalau kita membuat sebuah perkataan dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Ya, pertama al-huruf. Ya, terus misalkan dicatat al-kalimat, al-kalimat. Nah, dan al-jumlah, al-jumlah. Baik, al-jumlah. Nah, al-huruf itu huruf, al-kalimat itu kata, al-jumlah itu jumlah. Nah, dalam bahasa Indonesia tentu yang kita harus pahami kalau kita mempelajari sebuah bahasa Indonesia yang kita harus tahu adalah huruf dan kata dan jumlah. Ya. Nah, baik. Silahkan dicatat bagi yang belum tahu. Catat dulu al-huruf, al-kalimat, dan al-jumlah. Kalau udah catat, nah kita akan bahas al-huruf. Bentar. Kita akan bahas al-huruf. Baik. Al-huruf, ya. Al-huruf. Nah, al-huruf itu ada dua macam. Al-huruf ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yaitu huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah. Nah, al-huruf itu ada dua macam. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu seperti apa sih? Huruf hijaiyah kita pasti udah tahu ya. Kita udah pernah ngaji ya di rumah. Kita pernah mengenal huruf-huruf hijaiyah masih TK. Ya. Alif, ba, ya alif, ba, ta, sa, sampai ya itu huruf hijaiyah. Itu huruf hijaiyah. Dalam bahasa Indonesia ada namanya huruf a, ta. Dalam Indonesia itu ada namanya huruf apa ya? Anda lupa itu di Indonesia. Nah, pada intinya huruf hijaiyah itu huruf alif, ba, ta, sa, sampai ya itu huruf hijaiyah. Nah, dan berikutnya huruf al-makna. Ya, huruf al-makna. Huruf al-makna yaitu silakan catat ya. Huruf al-makna itu seperti summa. Ini susah banget. Nah, huruf al-makna itu seperti summa, wa, ka, ba. Nah, ini huruf al-makna. Huruf al-makna itu huruf-huruf yang mempunyai makna. Ya, huruf yang mempunyai makna.
seperti fi, ya, fi. Huruf yang mempunyai makna. Summa kemudian wa dan ba dan fi di. Ya, itu huruf yang mempunyai makna. Sedangkan huruf hijaiyah itu huruf yang tidak mempunyai makna. Ya, huruf hijaiyah itu huruf-huruf yang tidak mempunyai makna. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa kita lanjut ke al-kalimat. Nah, al-kalimat itu ada dua. Ya, ada dua, yaitu al-ismun. Ya, al-ismun itu kata benda. Ya, kata benda. Nah, al-ismun itu kata benda. Ya, seperti contohnya kata benda itu kayak apa sih? Kata benda. Nah, kata benda itu seperti apa sih? Kata benda itu seperti kitabun, ya, kitabun. Nah, kolamun itu kata benda. Ya, kitabun, kolamun, kursiun, babun itu kata benda. Ya, ismun itu tidak berkaitan tentang waktu. Ya, sekali lagi, ismun itu tidak berkaitan tentang waktu. Ya, tidak berkaitan tentang waktu. Ya, fetum. Nah, itu kata benda. Ya, kata benda. Nah, berikutnya yaitu fi'lun. Nah, afan. Fi'lun. Nah, fi'lun yaitu kata kerja. Ya, fi'lun itu kata kerja. Fi'lun kata kerja. Ya, fi'lun kata kerja. Silakan dicatat bagi yang belum tahu. Fi'lun itu kata kerja. Fi'lun kata kerja. Fi'lun yaitu yang berkaitan waktu. Fi'lun yaitu yang berkaitan waktu. Ya, fi'lun itu yang berkaitan waktu. Ya, contohnya seperti apa? Seperti fi'il madzi, ya, fi'il madzi, fi'il mudhari, fi'il amr. Itu sesuatu yang berkaitan tentang waktu. Contoh, fi'il madzi. Fi'il madinya memukul apa? Telah memukul. Itu fi'il madzi. Ya, contoh seperti ini. Doroba. Doroba. Nah, doroba. Doroba itu fi'il apa? Doroba fi'il apa? Doroba fi'il madzi. Ya, doroba fi'lun madzi. Fi'il madzi. Ya, doroba itu fi'il madzi, yaitu sesuatu yang berkaitan waktu. Ya, fi'il madzi itu doroba. Doroba itu fi'il madzi, telah lalu. Ya, anna doroba huwa. Saya telah memukul dia. Berarti saya telah memukul dia. Berarti saya memukul hari yang lalu. Ya, berarti hari amsi kemarin telah lewat, hari-hari yang udah lewat. Itu fi'il madzi. Telah lampau bahasanya itu. Fi'il madzi itu fi'il telah lampau. Ya, doroba itu artinya telah memukul. Nah, berikutnya yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu yadribu. Yadribu. Ya, fi'il mudhari itu yadribu. Fi'il mudhari itu yadribu, yaitu sedang memukul. Fi'il mudhari itu sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Ya, artinya kita ulangi, fi'il mudhari itu fi'il yang sedang berlangsung. Ya, contohnya seperti apa? Yadribu. Yadribu sedang memukul. Beda dengan doroba. Doroba itu telah memukul. Amsi kemarin. Kalau yadribu sekarang, ya, itu sedang memukul. Contohnya fulan yadribu sodikih. Fulan sedang memukul kawannya. Nah, itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari fi'il yang sedang berlangsung, sedang kejadian. Ya, bisa dipahami? Nah,
Berikutnya yaitu fi'il amr. Fi'il al-amr ya. Fi'il al-amr yaitu fi'il kata perintah. Kata perintah ya. Fi'il kata perintah ya. Terus gimana? Jadi kan fi'il madhi doroba, fi'il mudhari yadribu. Kalau fi'il amr gimana? Kalau memukul idrib ya, idrib. Nah, idrib. Ala idrib pukullah ya. Idrib itu suatu kata perintah. Contoh, saya memerintah teman saya, wahai fulan, ya fulan, idrib, pukullah ya. Berarti ini sesuatu yang menunjukkan kata perintah agar saya memerintahkan teman saya itu untuk memukul dia. Itu namanya fi'il amr, kata perintah. Bisa dipahami? Nah, itu ya. Nah, bisa dipahami ya. Sedangkan jumlah ya, sedangkan jumlah itu adalah penyusunan setelah huruf dan kalimat dan kata. Ya, jadi kalau kita menyusun suatu kata, ya, contoh nih, ana yadribu fulan. Nah, itu dimulai dari huruf. Setelah huruf, yaitu kata. Setelah kata, jumlah mufidah. Ya, jumlah itu penyusunan kata setelah huruf dan kata. Ya, jadilah jumlah mufidah. Contoh jumlah mufidah. Muhammadun syadhabu ila suki. Ya, Muhammadun dahaba ila suki. Muhammadun telah pergi ke pasar. Dahaba itu fi'il madhi. Ya, dahaba itu fi'il madhi, telah lampau. Ya, telah lalu. Ya, misalnya antum punya teman. Ya, antum punya teman. Terus tiba-tiba teman satunya lagi main ke rumah teman antum. Antum di rumahnya teman antum. Teman yang satu lagi tanya, Fulan di mana? Ya, Fulan telah pergi. Ya, itu fi'il madhi atau fi'il amr atau fi'il mudhari kalau kita ucap dalam bahasa Arab. Ya, fi'il mudhari karena pergi telah sejam lalu. Ya, nah, bisa dipahami. Nah, dhahaba itu fi'il madhi. Ya, Mahmudun zahaba ila suqi. Mahmudun telah pergi ke pasar. Nah, itu fi'il madhi. Nah, jumlah itu adalah jumlah mufidah seperti tadi yang saya katakan ya. Muhammadun, kita bisa memakai fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il apa namanya? Fi'il amr. Ya, fi'il amr. Ya, kita bisa memakai tiga fi'il yang itu yang berkaitan dengan waktu. Fi'il yang berkaitan dengan waktu. Ya, kita menyusun jumlah. Contoh, saya menggunakan fi'il madhi. Kita bikin jumlah tapi menggunakan fi'il madhi. Bagaimana caranya? Nah, Muhammadun zahaba ila suki. Nah, Muhammadun zahaba ila suki. Muhammadun telah pergi ke pasar. Nah, itu ini menggunakan fi'il madhi yang telah lampau. Sedangkan memakai fi'il mudhari bagaimana? Nah, kita pakai fi'il mudhari. Nah, benar. Muhammadun, afwan tulisannya jelek. Muhammadun yadhabu ila suki. Ya, jadi kalau ketambahan yadhabu itu fi'il mudhari. Ya. Yadhabu yadhabu bentar ini agak susah. Ila suki. Nah, afwan mutlak. Muhammadun yadhabu ila suki. Jadi cara mengetahui itu fi'il mudhari
fi'il madhi, fi'il amr caranya gimana? Kita lihat perubahan harokatnya. Jadi ini kalau fi'il mudhari itu ada yadhabu, ketambahan ya. Sedangkan fi'il madhi itu cuma zahaba. Bisa dipahami? Nah, itu fi'il mudhari dan fi'il madhi. Ya. Sedangkan fi'il amr bagaimana? Fi'il amr. Nah, jika lo fi'il amr seperti ini. Muhammadun idhabu Muhammadun idhabu ila suki. Muhammadun idhabu ila suki. Muhammad pergilah ke pasar. Muhammad pergilah ke pasar. Nah, itu kata perintah fi'il amr. Bisa dipahami nggak? Ya, sedangkan fi'il madhi dan fi'il mudhari itu bukan kata perintah, tapi kata menandakan bahwa dia pergi yang lalu dan dia sedang pergi ke pasar. Bisa dipahami? Sedangkan fi'il amr itu kata perintah. Saya mau tahu itu fi'il amr atau enggaknya, kita lihat. Jadi kan memakai kata doroba yudribu idrib. Ya, idrib kemasukan alif. Ya, idrib. Ya, itu fi'il amr. Ini pun juga ya idhab Muhammadun idhab ila suki. Muhammad pergilah ke pasar. Itu kata bisa dipahami. Nah, bisa dipahami ya. Saya akan ulang ya, biar antum paham ya. Jadi kita ulang 3 kali ya. Kita ulang 3 kali ya. Jadi dalam bahasa Arab kita tuh harus paham 3 komponen atau 3 dasar yang kita harus paham. Seperti kita belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ada huruf, kata, dan kalimat. Itu dalam bahasa Indonesia. Kita menyusun suatu kata di bahasa Indonesia itu harus ada 3. Huruf, kata, dan kalimat. Dan sama juga di bahasa Arab. Ya, di bahasa Arab juga harus paham memaknai hal seperti itu. Dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf. Dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf. Ya, ada yang namanya huruf dan kalimat dan jumlah. Ya, dan jumlah. Ya. Dalam bahasa Arab ada namanya huruf, al-kalimat, al-jumlah. Ya, sama kayak di Indonesia ada huruf. Al-huruf itu huruf, al-kalimat itu kata, dan al-jumlah itu jumlah. Ya, kita bahas al-huruf. Al-huruf itu ada dua, yaitu huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah seperti apa? Seperti alif, ta sampai ya. Ya, alif, ta sampai ya itu huruf hijaiyah. Paham? Nah, ya al-huruf itu ada 2, huruf hijaiyah dan huruf al-makna. Ya, huruf al-makna. Ya, huruf al-makna. Huruf al-makna itu apa sih? Huruf al-makna huruf yang mempunyai makna. Ya, huruf yang mempunyai makna seperti apa? Seperti summa, la, fi, dan wa. Ya, itu huruf yang mempunyai makna. Summa tidak, summa kemudian, la tidak, tanfi bisa di dalam, dan wa dan wa artinya dan. Ya, ininya huruf al-maknawiyah itu huruf yang mempunyai makna. Ya, jadi al-huruf itu ada 2. Huruf makna, huruf hijaiyah, huruf alif batasa. Antum udah paham lah. Dan huruf al-makna. Huruf al-makna itu huruf yang mempunyai makna. Seperti summa, la, dan fi, dan wa. Itu huruf yang mempunyai makna. Nah,
Kita bahas al kalimat, kata. Biar anu paham, kita ulang-ulang terus. Nggak apa-apa sambil belenger. Nah, al kalimat. Al kalimat itu ada dua. Ya, ada ismun dan ada fi'lun. Ada ismun dan fi'lun. Nah, kita bahas ismun. Ismun, ismun itu kata benda. Ya, kafir lah bahasanya. Kata benda. Ismun itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, ismun suatu isim suatu fi'il yang tidak berkaitan dengan waktu. Kafir lah. Kata benda seperti kolamun, ya, kolamun. Afan ini jelek banget. Seperti kolamun, ya, dan kitabun, ya, kitabun, babun, ya, pintu. Itu kata benda yang tidak berkaitan waktu. Pada intinya fi ismun itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu. Kata benda seperti kitabun, maktabun, babun itu, ya, nafidatun itu namanya kata benda, ya, ismun yang tidak berkaitan dengan waktu. Faham? Nah, berikutnya yaitu fi'lun. Asan. Berikutnya fi'lun. Fi'lun. Fi'lun yaitu sesuatu yang berkaitan waktu. Sesuatu yang berkaitan waktu, yaitu kata kerja. Kata kerja yaitu berkaitan waktu. Berkaitan waktu. Berkaitan waktu. Nah, berkaitan waktu. Ya, contohnya gimana? Seperti doroba, yadribu, idrib. Itu sesuatu yang berkaitan waktu. Doroba itu apa sih? Doroba itu fi'il madhi. Fi'il madhi telah memukul. Ya, telah memukul. Doroba telah memukul. Telah apa nih dilakukan? Doroba itu telah memukul. Ya, telah memukul. Ya, itu fi'il madhi. Contohnya fulan doroba huwa. Fulan telah memukul dia. Berarti fulan itu sudah memukul dia yang lalu. Itu fi'il madhi. Telah lalu. Ya. Berikutnya yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu yadribu. Ya, yadribu. Yadribu itu suatu fi'il yang sedang berlangsung. Ya, sesuatu kejadian yang sedang berlangsung sekarang itu namanya fi'il mudhari. Ya, beda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu yang lampau, yang telah lalu. Paham? Nah, contohnya kalau dibikin jumlah Muhammadun yadribu fulan. Muhammad sedang memukul fulan. Itu namanya Muhammad sedang memukul sekarang, berlangsung. Itu namanya fi'il mudhari. Ya, bisa dipahami. Ya, pada intinya fi'il madhi itu suatu fi'il yang kata lampau, telah lalu. Sedangkan fi'il mudhari itu fi'il yang masa sekarang, sedang berlangsung. Itu fi'il mudhari. Ya. 6. Berikutnya yaitu fi'il amr. Fi'ilun amr. Ya, fi'il amr. Fi'il amr yaitu kata perintah. Kata perintah. Idrib, bahasanya itu idrib. Ya, idrib. Idrib. Pukullah. Ya, pukullah. Ya, ketika tadi itu yang berkaitan waktu. Ya, idrib itu untuk kata perintah. Misal kalau dibikin jumlah Muhammadun idrib. Muhammadun idrib. Muhammad pukullah. Ya, jadi menyuruh Muhammad suruh mukul. Itu kata perintah. Pukullah, idrib, idrib. Nah, kata pukul, kata perintah. Nah, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya sedikit. Nah, contohnya gitu. Nah, 6.
Berikutnya yaitu al-jumlah. Al-jumlah. Al-jumlah yaitu jumlah mufidah. Ya, sesuatu yang harus disusun menjadi kosakata. Ya, misal Muhammadun, eh, akan saya kasih permisalan. Muhammadun idhab, bentar ini kayaknya kurang cukup. Muhammadun idhab, idhab. Nah, Muhammadun idhab itu jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Muhammad, pergilah. Mengusir. Bahasa itu mengusir. Kita mengusir teman. Kalau kita ingin mengusir teman, ya kita contoh, kita punya teman namanya Fulan. Fulan idhab. Fulan, pergi. Pergilah. Ya, itu kata perintah, amr. Ya, sedangkan fi'il mudhari'nya, nah, fi'il mudhari'nya, eh yadhabu afan. Yad, ini coret aja. Yadhabu. Muhammadun sedang pergi. Muhammadun sedang pergi ke sekolah, ke Suki. Itu. Yadhabu ini fi'il mudhari'. Ya, sesuatu yang sedang berlangsung sekarang. Muhammad sedang pergi sekarang. Ya, itu namanya fi'il mudhari'. Bisa dimahami? Ya, ini namanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah menyusun sebuah kata, sebuah huruf kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Bisa dimahami? Ya, sekali lagi, jumlah mufidah itu sesuatu huruf, ya, disusun menjadi kata, menjadi kalimat yang sempurna. Contoh, Muhammadun yadhabu ila suki. Muhammadun sedang pergi ke pasar. Itu namanya jumlah mufidah. Ya, itu jumlah mufidah. Nah, bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami. Nah, kita ulang lagi biar kita paham. Biar kita paham. Sekali lagi, kita ulang sekali lagi. Dalam bahasa Arab, yang kita harus pahami itu ada di pokok. Ya, pertama, al-huruf. Al-huruf. Asani, yaitu yang ketiga, yang kedua, al-kalimat. Al-kalimat, ya. Yang berikutnya, al-jumlah. Al-jumlah. Ya, al-huruf yaitu huruf. Dalam bahasa Indonesia, afan. Jadi, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, yang kita harus pahami itu ada 3. Ya, kalau kita menyusun dalam bahasa Indonesia itu ada 3. Al-huruf, kata dan jumlah, dan kalimat. Ya, kita ingin menyusun suatu yang menjadi jumlah mufidah, kita tuh harus tahu huruf. Ya, emas huruf yang bermakna, jangan yang tidak bermakna, dan kalimat, ya, dan jumlah. Itu namanya kita harus pahami. Nah, kita bahas huruf. Huruf, nah, huruf itu ada 2 macam. Huruf itu ada 2 macam, yaitu huruf al-huruf yang tidak bermakna. Ya, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Ya. Huruf hijaiyah itu seperti alif, ya, alif bata, sa, ya, itu huruf hijaiyah. Hamiyah itu huruf hijaiyah. 6. Itu huruf yang tidak punya makna, huruf hijaiyah. Berikutnya yaitu huruf al-makna. Huruf al-makna. Huruf al-makna yaitu huruf yang mempunyai makna, yaitu seperti summa, ya, fi, dan wa, dan lain-lain. Fi, kaba, itu huruf yang mempunyai makna, ya, yang kita ucapkan sehari-hari. Misal, ana uridu sa'adhabu ila Pemalang bil kitor. Bil kitor. Bi itu menggunakan bil kitor, menggunakan kereta. Ya, itu huruf yang mempunyai makna.
Bisa dipahami? Nah, jadi al-huruf itu ada dua. Saya ulang lagi, al-huruf itu ada dua. Huruf hijaiyah, ya huruf yang tidak mempunyai makna, dan huruf al-makna, huruf yang mempunyai makna. Paham? Nah, berikutnya yaitu kita membahas al-kalimat. 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 Al-kalimat yaitu ada dua. Ismun, afan. Al-kalimat ada dua. Ismun, ya ismun dan ismun. Kita bahas ismun dulu. Ismun yaitu kata benda. Kata benda. Ya. Kata benda seperti kolamun, kitabun, nafitatun. Ya, itu kata benda yang tidak berkaitan waktu. Ya, yang namanya kata benda itu tidak berkaitan dengan waktu. Ya, itu tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itu namanya ismun. Kata benda. Nah, berikutnya yaitu fi'lun. Nah, dengan fi'lun. Fi'lun itu sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Berkaitan yang berkaitan waktu. Ya, berkaitan waktu. Ya, fi'lun itu berkaitan dengan waktu. Seperti doroba, ya, doroba ini fi'il mazi. Ya, doroba ini fi'il mazi. Ya, doroba itu fi'il mazi, yaitu sesuatu yang sudah amsi, kemarin telah lampau. Ya, contohnya kalau kita bikin jumlah, fulan doroba huwa, fulan telah memukul dia. Berarti sesuatu jumlah yang telah lampau kemarin. Bisa dipahami? Nah, itu namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu telah lampau. Ya. Berikutnya yadribu. Yadribu. Ya, yadribu ini namanya fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yaitu fi'il yang sedang berlangsung. Sesuatu yang sedang berlangsung. Lihat kejadian langsung. Misal kalau kita bikin jumlah, fulan yadribu huwa, fulan telah sedang memukul dia. Berarti sesuatu yang sedang berlangsung. Itu namanya fi'il mudhari'. Yadribu artinya sedang memukul. Bisa dipahami? Nah, kesan. 6. Kita bahas fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr yaitu fi'il kata perintah. Kata perintah. Nah, kata perintah. Nah, kata perintah. Kata perintahnya memukul itu apa sih? Kata perintahnya memukul itu idrib. Ya, kata perintahnya memukul itu idrib. Pukullah. Kalau dibikin jumlah itu fulan idrib huwa. Fulan pukullah dia. Ya, itu namanya kata perintah idrib. Ya, bisa dipahami? Ya, itu. Nah, itu kita harus paham nahwu dasar. Ikhwah. Ya, doroba itu fi'il madhi, yadribu itu fi'il mudhari', idrib itu fi'il amr. Ya, doroba itu kata lampau, yadribu itu sedang berlangsung, dan idrib itu kata perintah. Kata perintah. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Nah, kita bahas al-jumlah. Al-jumlah. Bentar. Kita bahas al-jumlah. Al-jumlah. Al-jumlah itu sudah kita menyusun huruf dan kata itu menjadi jumlah. Iya. Contoh nih, saya bikin jumlah mufidah. Saya bikin jumlah mufidah. Muhammadun. Kita bikin jumlah mufidah memakai fi'il madhi. Seperti apa sih? Ya. Kalau bikin jumlah memakai fi'il madhi seperti ini. Muhammadun zahaba. Ya, zahaba itu fi'il madhi. Ya, zahaba itu fi'il madhi. Muhammadun zahaba ila suki. Muhammad telah pergi ke pasar. Itu fi'il madhi. Jadi kalau kita berkata dengan seseorang memakai fi'il madhi, itu dilihat kondisi dulu.
Ya, gato sisi dulu. Muhammad dhahaba ila suki fi'il madhi. Dhahaba itu fi'il madhi. Ya. Kalau bikin jumlah memakai fi'il mudhari itu gimana? Kalau bikin jumlah memakai fi'il mudhari, contohnya gini. Muhammadun yadhabu. Ya, benar. Muhammadun yadhabu. Muhammadun yadhabu ila suki. Nah, Muhammadun yadhabu ila suki. Yadhabu ini fi'il mudhari. Ya, sedang berlangsung. Muhammad sedang pergi ke pasar. Itu fi'il mudhari. Ya, faham? Nah, seperti itu. Nah, kita bahas fi'il amr. Fi'il kita bikin jumlah memakai fi'il amr. Kita bikin jumlah memakai fi'il amr. Contohnya kita pakai Muhammad lagi. Oke, Muhammad. Muhammad idhabu. Bisa idhab, bisa idhabu. Idhab. Apa ini jelek banget anak-anak. Muhammad idhab. Muhammad pergilah. Ya. Fil amr itu untuk menyuruh. Ya. Muhammad idrib. Muhammad pergilah. Dan kalau Muhammad idrib, Muhammad pukullah. Sedangkan untuk pergi, Muhammad idhab, Muhammad pergilah. Nah, itu kata perintah. Ya, pada ininya jumlah itu menyusun sebuah kalimat yang sempurna. Jadi yang huruf menyusun kalimat, huruf menyusun kata, menyusun jumlah. Itu namanya jumlah mufidah. Menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ya, paham? Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ya, jadi kadang di benak kita bertanya, bahasa Arab itu sebetulnya bahasa apa sih? Nah, bahasa Arab itu bahas dua. Ya, bahasa Arab itu bahas dua. Ya, nahwu dan sorof. Bahasa Arab itu membahas dua pokok. Ya, pertama nahwu dan sorof. Ya, nah kita bahas nahwu. Nahwu itu bahas apa sih? Ya, nahwu itu bahas apa? Jadi nahwu itu membahas perubahan harokat. Ya, harokat. Jadi ini buat pengetahuan saja ya, biar kita tahu, biar kita tuh nggak pusing. Bahasa Arab itu sebenarnya bahasa apa sih? Nah, jadi nahwu itu membahas perubahan harokat, di akhir, Contoh, saya memakai kata Muhammad. Nah, Muhammad itu dalam nahwu kita akan mempelajari ini Muhammad. Contoh ini hukum asal Muhammadun itu berhakat dhammah. Ya, dhammah. Jadi hukum asalnya Muhammad itu ini berhakat dhammah. Ya, Muhammad. Jadi di nahwu itu mempelajari seperti itu, berubah di akhir, harokat di akhir. Ya, menjadi dhammah, menjadi tanwin, ya, kasroh. Ya, itu namanya nahwu. Jadi pahami. Nah, sedangkan sorof, nah, sedangkan sorof itu mempelajari perubahan kalimat. Beda ya antara sorof dan nahwu. Nahwu itu mempelajari perubahan harokat, ya, harokat. Kalau sorof itu mempelajari perubahan kalimat seperti zoroba, yadribu. Nah, itu yang akan dibahas oleh sorof. Intinya merupakan sebuah kalimat. Doroba yadribu idrib teruban. Itu namanya ilmu sorof. Mungkin saja ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
إليه بسبب الحق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك